Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathul Karam Al-Sirah akan menjelaskan atau memaparkan salah satu kaidah daripada Qawaidut Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Ahmad Az-Zarruq. Beliau mengatakan al-isyraqu fil asli yufdi al-isyraqu fil hukmi. Keserupaan dalam asal, keserupaan dalam asas atau pokok itu mengakibatkan keserupaan pula di dalam ketentuan hukum. Yang dimana bisa kita analogikan bahwa fikih serta tasawuf adalah dua saudara, ibaratkan dua saudara yang menunjukkan hukum-hukum Allah dan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keduanya ini memiliki hukum asal yang sama di dalam hal kesempurnaan dan kekurangan. Sebab tidak salah satu atau tidak satu pun dari keduanya ini lebih utama dari yang lain dari sisi hal petunjuknya, dari irsyadatnya. Nah, maka telah kita ketahui bahwa amal merupakan syarat kesempurnaan ilmu, baik dalam ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf. Artinya amal ini bukan syarat sah ilmu itu. Maka jika amal tidak ada, ilmu tidak menjadi batal, hanya saja kurang sempurna. Begitu juga dengan kaitannya fikih dengan tasawuf. Ketika orang berfikih akan tetapi tidak bertasawuf, apakah fikihnya batal? Nah, dalam pengertian tadi al-isyraqu fil asli yufdi al-isyraqu fil hukmi. Artinya tetap dianggap fikih ini, akan tetapi dari segi kesempurnaan dia tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak diiringi oleh tasawuf yang merupakan keduanya ini sama-sama memiliki asal atau asal yang sama, sehingga di dalam segi hukum pun keduanya sama dari segi kesempurnaan dan kekurangan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, di antara hal yang Nabi SAW berlindung dari hal tersebut adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab dengan ketidakbermanfaatannya ilmu, maka tidak sempurna daripada pengetahuan daripada ilmu seseorang. Oleh karena itu, sedangkan Nabi SAW itu afdalul khalqi alal itlaq, manusia yang paling afdal, manusia yang paling sempurna. Maka Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, baik bagi diri beliau ataupun bagi umat sedunia. Akan tetapi ada catatan bahwa disebutkan di kitab tersebut bahwa orang yang alim meskipun tidak bermanfaat, artinya orang yang mengetahui meskipun tidak bermanfaat dengan ilmunya, tetap dia akan dikatakan sebagai alim meskipun dia tidak mengamalkan ilmunya. Akan tapi dari segi kesempurnaan, dari segi kepenuhan syarat daripada kesempurnaan itu dia tidak memenuhinya. Karena tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Amal. Akan tapi sah dia dikatakan sebagai orang alim. Maka kesimpulannya pengarang di sini menjelaskan antara hukum fikih lahiriah dan tasawuf yang merupakan ilmu batiniah. Keduanya sama-sama menunjukkan hukum Allah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi secara esensial dari keduanya. Ilmu, baik ilmu fikih ataupun tasawuf, itu bersumber dari asal yang sama, yang mana sumbernya jelas adalah Al-Quran dan Hadis, yang mana keduanya ini jalan menuju pemahaman hukum dan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu lebih dulu daripada amal, tetapi amal menyempurnakan ilmu. Dan seseorang yang berilmu namun tidak mengamalkannya tetap disebut berilmu meskipun tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja terkait pembahasan salah satu kaidah daripada qawaidut tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.